Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil jadri. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jadr, dinding. Maksudnya hijr Ismail. Aminal bait huwa. Apakah hijr Ismail ini termasuk bagian dari Ka'bah, dari Baitullah? Maka Rasulullah katakan na'am. Betul, itu bagian dari Ka'bah, ya, hijr Ismail itu. Maka aku katakan, fama lahum lam yudkhiluhu fil bait. Kenapa kalau itu bagian dari Ka'bah kok tidak dimasukkan di dalam bangunan Ka'bah? Maka Rasulullah katakan, inna qaumaki qassarat bihimun nafaqah. Sesungguhnya kaum engkau saat membangun Ka'bah lagi itu kekurangan biaya. Jadi tidak dibangun sebagaimana pondasi yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qultu, maka aku katakan, fama sya'nu babihi murtafi'an. Kata Aisyah, kenapa pintunya itu jadi lebih tinggi? Maka Rasulullah katakan, fa'ala dzalika qaumuk. Ya begitulah kaum engkau itu, yakni kaum Arab sebelum Islam. Gunanya adalah liyudkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u. Yakni agar mereka itu bisa memasukkan siapa yang mereka mau dan mencegah dari siapa yang mereka mau. Kemudian Rasulullah katakan, walaula anna qaumaki hadithun ahduhum bil jahiliyah. Andai kata kaum engkau ini itu tidak baru, ya, masa mereka di dalam jahiliyah ini, fa akhafu an tunqira qulubuhum an udkhilal jadra fil bait. Maka aku khawatir hati mereka itu mengingkari kalau dimasukkan hijr Ismail itu di dalam bangunan Ka'bah, wa an ulsiqa babahu bil ard, dan aku ratakan pintunya itu dengan tanah. Artinya dibikin rata aja pintunya. Kalau gambarnya ini hijr Ismail, ya, daerah di sini. Tempat dulu Nabiullah Ibrahim itu bernaung. Ya, ketika panas bernaung di sini. Ini bagian Ka'bah seharusnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa tidak memasukkan ke sini? Ya, waktu membangun itu kurang dana. Usia beliau sekitar 35 tahunan lah itu, belum diangkat jadi nabi. Nah, ketika jadi nabi, ketika sudah utuh Makkah, beliau kenapa nggak memasukkan? Beliau khawatir kalau umat baru masuk Islam akhirnya menduga yang enggak-enggak. Maka bisa ditarik kesimpulan dari situ bahwasanya beliau itu meninggalkan satu kemaslahatan, yakni tentang bangunan Ka'bah ini, agar apa? Agar aman dari fitnah, dari kerusakan. Umat kalau nggak paham bisa menentang beliau gara-gara hal seperti ini. Maka dibiarkan sampai sekarang. Kalau sekarang di sini ini tempat mustajab, ya, di hijr Ismail. Saudaraku sekalian rahimakumullah, apa kaitannya dengan pendidikan? Maka bisa kita tarik kesimpulan, dilihatilah siswanya itu. Di sini Rasul memperhatikan umat. Sanggup nggak kalau saya gini kan? Mereka itu justru tambah baik atau tambah tidak. Nah, di kitab itu musannif kemudian mengutip Mausu'ah al-Fiqhiyah, yang bagi lil mufti mura'atu ahwalil mustafti. Semestinya seorang mufti
Termasuk nanti guru kan juga ditanya oleh siswa, itu memperhatikan kondisi orang yang minta fatwa, yang bertanya. Nah, di situ ada banyak sisi yang harus diperhatikan. Pertama, idza kana al-mustafti bati al-faham. Kalau yang bertanya itu, yang minta fatwa itu lambat pahamnya, fa'alal mufti at-taraffuqu bihi. Maka seorang mufti itu hendaknya dia berlaku lembut, wasabru ala tafahumi su'alih. Dia berlaku sabar untuk memahami pertanyaannya. Jangankan memahami jawabannya, pertanyaannya aja kadang susah difahami. Kalau yang bertanya itu orangnya memang lambat pahamnya. Jadi sabar memahami pertanyaan, wa tafhimi jawabih, dan memahamkan jawaban itu. Jadi persoalan seorang guru, seorang mu'alim, termasuk juga kalau mufti, itu bukan sekedar persoalan dia mengerti jawabannya atau tidak, tapi lihati orangnya. Orangnya ini termasuk cepat paham atau enggak. Kemudian yang kedua, yang B, idza kana bihajatin ila tafhimihi umuran syar'iyyah. Kalau dia ada keperluan untuk memahamkan perkara syar'iyat yang lain, urusan hukum yang lain, lam yatatarraq ilaiha fi su'alihi, yang bertanya itu tidak ditanyakan. Ini ada yang penting dijelaskan terkait pertanyaan tapi tidak ditanyakan. Fayambaghi lil mufti bayanuha lahu. Maka hendaknya mufti itu memberikan penjelasan juga, ditambahi. Pertanyaannya 1, tambahi jawabannya 2 kah, 3 kah. Ziyadatan ala jawabi su'alih. Ini sebagai tambahan dari jawaban pertanyaan dia. Ini dipahami dari mana? Dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sebagian sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, inna narkabul bahra, kami berlayar di lautan, wa nahmilu ma'anal qalila minal ma', kami membawa air minum, maksudnya sedikit saja. Fa'in tawadda'na bihi atishna, kalau kami gunakan untuk berwudu, air yang kami bawa itu kami akan kehausan. Afana tawadda'u bihi, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Ini pertanyaan sahabat. Maka Rasulullah tidak hanya membolehkan, tapi beliau memberikan tambahan jawaban yang itu diperlukan oleh para sahabat yang bertanya tapi tidak ditanyakan. Kata beliau, huwa at-tahuru ma'uhu, laut itu airnya suci, al-hillu maitatuh, bangkai di laut itu bangkai yang halal, tentunya binatang laut ya, bukan ada bangkai manusia misalnya, mayat manusia, oh ini bangkai di laut halal, enggak begitu. Ikannya itu mati ya, tetap halal dimakan. Ada tambahan ini dari pertanyaan. Ini perlu diperhatikan. Jadi ketika dakwah kah, ketika mengajar kah, lihati kondisi siswa itu. Jangan fokus kepada diri sendiri. Kemudian yang jim, ayas alahul mustafti amma huwa bihajatin ilaihi fayuftiyahu bil man'i fayambaghi ayyadullahu ala ma huwa iwadum min. Kalau seorang yang bertanya itu menanyakan terhadap satu hal yang diperlukan, perlu itu, tetapi kemudian jawabannya melarang, maka hendaknya si guru atau si mufti yang melarang ini memberikan alternatif solusi. Seperti misalnya seorang dokter yang cerdas, dia melarang pasiennya memakan satu makanan. Ini nggak boleh, ini untuk penyakit bapak nggak baik makan ini. Nah, dikasih solusi makan apa yang baik. Nah, diberi penjelasan begitu. Guru juga begitu. Jadi tidak sekedar melarang, tapi kasih solusi. Solusi itu tidak mesti berupa solusi praktis ya. Solusi bisa juga berupa ide untuk menyelesaikan masalah. Ada suatu grup itu tentang utang misalnya.
Di sini nggak dikasih solusi. Solusi maksudnya dibayarin utang. Ya nggak mesti solusi itu berupa hal praktis dibayari utang. Solusi itu bisa dikasih jalan keluar. Dia sendiri yang melakukan. Itu solusi juga.